A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan salam terindah dan termegah, sebuah salam dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang dirahmati Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat cintanya dan kasih sayangnya yang luas dan kekal, kita semua pagi ini Allah kumpulkan dalam sebuah majelis yang mulia, dalam sebuah majelis zikir, dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan kita semua ada dalam satu niat, ada dalam satu urusan, yaitu untuk menambah keimanan, mengupgrade keimanan, meningkatkan keimanan kita, dan juga memperluas, menambah koleksi hasanah keilmuan kita tentang terapi Al-Quran atau ruqyah syar'iyyah. Salawat dan salam mudah-mudahan segala Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada sahabiahnya, tabi'in tabi'ahnya, dan juga para ulama penerusnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan juga berlimpah ruahkan kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diakui, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi syafaat nanti, dimudahkan di masa-masa sulit kita kelak. Mudah-mudahan di pagi yang semilir ini, yang sejuk ini, kita juga berdoa mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali kita di surganya kelak. Allah kumpulkan kita di surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian berikutnya saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada seluruh pihak yang terlibat dalam event mega training kedua ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DKM Darut Tauhid dan juga kepada manajemen Darut Tauhid itu sendiri, pada seluruh pihak yang terlibat. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bupati Bandung yang sudah merencanakan event ini. Meskipun hanya dalam seminggu, alhamdulillah event ini terrealisasi. 2 minggu ya, lebih tepatnya. Dan dalam 2 hari pendaftaran sudah penuh. Masya Allah, luar biasa antusiasnya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen Dayapati Pusat. Ada Abu Hajar Askari yang juga hadir dari Jakarta beserta istri dan juga yang lainnya. Kemudian saya juga mengucapkan ahlan wa sahlan kepada tim Dayapati yang juga hadir dari luar daerah, dari Tuban, dari Pekalongan, dari Kuala Lumpur ya, dari Malaysia, Saudara Baludin, juga dari berbagai tempat, dari Makassar. Juga seluruh tim Dayapati yang sudah berkumpul di sini untuk membackup acara ini, untuk meyakinkan kenyamanan, keamanan, kepuasan Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Dan juga saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada yang baru hadir dan mengikuti acara ini. Selamat datang, selamat bergabung. Silahkan duduk dengan nyaman, dengan tenang. Mari kita nikmati acara ini sampai sore. Dan kepada antum yang sudah hadir sebelumnya, baik yang tahun lalu di sini ataupun yang pernah ikut pelatihan Dayapati dimanapun berada,
yang sudah menjadi alumni Rehab Hati Indonesia, alhamdulillah selamat datang kembali dan selamat menikmati kembali, karena ini adalah materi yang baru atau update daripada materi-materi sebelumnya. Apa yang akan kita lalui dalam seharian ini, Bapak dan Ibu semuanya? Rehab Hati merupakan sebuah sinergi pelatihan tazkiyatun nufus dan terapi Al-Quran. Rehab Hati merupakan sebuah sinergi. Sinergi ini adalah sebuah gabungan, kolaborasi, perpaduan antara tazkiyatun nufus dan terapi Al-Quran. Tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa dan mengembalikan kepada fitrahnya, agar dia memiliki kekuatan untuk taat kepada Allah, kekuatan untuk menjalankan kewajibannya sebagai hamba, kekuatan untuk menikmati sunnah yang ada, termasuk di dalamnya ruqyah syariah, termasuk di dalamnya adalah Al-Quran. Setelah kalau memiliki kekuatan, maka dia akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahayanya. Kita ramu Al-Quran dan sunnah ini menjadi powerful ruqyah. Barangkali ini adalah salah satu yang mendasari Bapak Ibu datang kemari, the powerful ruqyah. Bagaimana cara menciptakan ruqyah yang dahsyat? Betul Pak? Bagaimana meramu Al-Quran ini menjadi terapi yang sangat spektakuler, yang dahsyat, yang mengalahkan, yang menghancurkan, memusnahkan, meluluh lantahkan seluruh penyakit dalam jiwa dan jasad kita. Bagaimana mengembalikan kolbu pada fitrahnya sehingga dia punya kekuatan untuk menjalani tugasnya sebagai manusia. Dan di dalamnya kita punya 5 konsep dasar. Izinkan saya berdiri. Yang pertama, kita harus pahami dahulu secara histori hujah-hujah ilmiahnya, logika ilmiahnya. Kemudian kita harus pahami juga asal mulanya dari mana ruqyah syariah ini muncul. Barangkali Bapak Ibu tahu ruqyah itu dari TV, sebagian tahu dari temannya, sebagian tahu dari majalah, sebagian tahu dari ustadznya. Ternyata ruqyah syariah ini Allah beritahukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita bahas di awal ini hingga Bapak Ibu paham konsep ruqyah yang terbaik itu seperti apa. Kemudian selanjutnya ada muatan materi tazkiyah. Tazkiyah ini penyucian jiwa dari kotorannya. Kemudian selanjutnya simulasi. Simulasi ini adalah penggambaran langsung. Jadi nanti saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran yang berbeda dan Bapak Ibu merasakan rasa yang berbeda-beda pula dalam tahap simulasi ya. Kemudian ada juga demonstrasi. Nanti kita akan peragakan kalau waktunya cukup insya Allah bagaimana cara melakukan terapi dari A sampai Z. Kemudian juga ada praktis. Ini saya tidak janjikan. Kalau waktunya ada, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut praktik, mencoba mengaplikasikan atau melakukan teori yang sudah dipaparkan, gitu ya. Dan yang terakhir barulah ada self healing. Ini goal atau tujuan akhir dari pelatihan sehari ini adalah membawa Anda untuk mampu dan mau melakukan terapi mandiri. Ya. Jadi Bapak Ibu ingin di ruqyah, saya berikan ruqyah plus diajarkan bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri. Goalnya adalah self healing. Dalam full training ini memerlukan waktu 3 hari. Jadi 3 hari dan bisa dipersempit dalam 2 hari. Juga hari ini kita persempit sampai 1 hari. 1 hari dipersempit lagi ya. Jadi barangkali hanya 6 jam, 6-7 jam efektif. Baik, bayangkan ya. Di Makassar terakhir itu 4 hari 4 malam. Sehingga melahirkan trainers ruqyah, bukan hanya praktisi ruqyah tapi trainers ruqyah. Di hari ketiga saya masih ingat, saya mengisi dari peserta dikondisikan bangun jam 3 pagi sampai jam 11 malam. Dan saya tawarkan siapa yang masih semangat. Masya Allah, yang pulang ke kamar hanya beberapa orang. Dan saya isi sampai jam 3 pagi lagi. Karena memang ada banyak hal yang perlu
ketahui, perlu dikoneksikan antara penyakit yang terdeteksi secara medis dengan penyakit yang tidak terdeteksi, antara penyakit psikis dengan penyakit jasad harus dikoneksikan. Pagi ini minimal saya ingin mengkoneksikan antara tazkiyatul nufus dengan terapi Al-Quran. Ingat, minimal saya ingin koneksikan di mana letak kekuatan tazkiyatul nufus pada terapi Al-Quran, sehingga memunculkan terapi ruqyah yang apa tadi? Yang powerful. Bagaimana siap? Saya lihat mulai ada yang artinya syaitan sudah lebih dulu bersiap-siap. Ibu sudah kalah. Ya, saya perhatikan satu persatu. Kalau ada yang muak lebih dari 3 kali, ada 1 kursi ya. Nah, itu untuk terapi anti ngantuk. Ya. Ibu juga ini terapi anti ngantuk. Ya. Baik. Dan mohon disadari kalau sudah mengantuk artinya sudah reaksi. Tahu reaksi? Ya, itu reaksi. Jadi begitu ketemu saya langsung ngantuk, kan itu reaksi kan? Baik. Ini reaksi. Jadi nanti sore jangan tanya Ustaz kenapa saya nggak ada reaksi. Nah, itu ngantuk itu reaksi. Ya baik, siap ya. Termasuk yang dari tadi lihatin pintu mau keluar. Ya. Kamar mandi bolak-balik ya. Padahal dari tadi tidak ya. Itu reaksi juga. Baik. Siap mengikuti siap? Siap. Baik. Yang pertama, rehab hati. Ini logo kami, logo kebanggaan kami. Terdiri dari 2 kapsul. Ibu melihatnya, 2 kapsul ini membentuk simbol kasih sayang, simbol cinta, simbol rahmat. Baik, kenapa dibuat kapsul? Karena orang akan berpikir obat itu harus dimakan. Dan kita memberikan 2 makanan, makanan pada jiwa dan makanan pada tubuhnya. Baik, yang berikutnya ada penegas, ya. Penegas, ini simbol jihad. Ya, jihad adalah identitas orang muslim dan muslim. Atau penegasan yang kemudian membentuk simbol apa ini? Confirm. Jadi pulang dari sana confirm Anda harus sembuh insyaallah. Ya, minimal ada tekad yang jelas. Ada niat yang kuat. Sekali-kali buatlah setan itu menangis. Jangan menangis terus. Sekali-kali buatlah mereka menangis. Buat mereka menyesal telah masuk ke tubuh Anda, telah masuk dan menguasai keluarganya. Baik, siap? Ya. Kemudian Habati Foundation, ya sebagaimana namanya, Foundation ini adalah yayasan. Jadi kami adalah yayasan sosial dakwah yang terdaftar di Kemenkumham yang legal insyaallah. Kami memiliki pusat dan cabang di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Dan kami terus mengadakan pengkaderan baik underground ya ataupun yang terbuka. Demikian. Baik, kita mulai presentasinya. Saya mohon HP-nya dimatikan, meskipun HP-nya mahal ya, mohon dimatikan ya. Meskipun suaranya bagus, mohon dimatikan. Nanti yang bunyi akan disita sebagai wakaf ya. Siap ya? Siap. Baik. Makanya saya matikan juga punya saya. Disita. Baik. Enak berdiri di sini atau di sana nih? Ya. Saya suka bergetar kalau dekat ibu-ibu. Ya baik, Bapak dan Ibu semuanya. Ketika kita galau, tahu galau kan? Ketika kita sakit, lemah, merasa ada yang kurang, merasa tidak seimbang, merasa sakit, terjadi kontroversi hati. Apa yang pertama kita lakukan biasanya? Biasanya menangis, menyalahkan orang lain, atau cari sandaran ke dokter, bersandar dokter, aku sakit. Ya. Kemudian kata dokter, kamu sehat, tidak ada yang sakit, semua yang normal. Apa yang dilakukan? Ya, sebelum mengambil tindakan, sebaiknya yang harus dilakukan adalah melakukan diagnosa. Teliti kembali apa yang menjadi sebab saya sakit, apa akar permasalahan di awal. Ya. Lakukan diagnosa, lakukan analisa, koleksi data-data, ya. Pisahkan antara penyakit jiwa dan jasad. Ini paling penting. Baik. Kalau penyakit ibu adalah jasad, maka pergi ke dokter. Kalau penyakitnya jiwa, pergi ke
Ustaz. Oh begitu Ibu? Ya. Kalau sakit jiwa serahkan ke ahlinya. Sepakat ya? Baik, sudah sepakat di sini. Misalkan patah tulang, itu penyakit jiwa apa jasad? Jasad. Sakit kepala, vertigo, migrain, jiwa apa jasad? Jasad. Kalau pusingnya karena banyak utang, jiwa apa jasad Pak? Jiwa, ya baik. Udah sakit lambung Pak, ini jiwa apa jasad? Jasad. Harus bisa misahkan ya. Baik, karena nanti nggak salah obat. Baik. Kemudian kalau sakit jantung koroner. Baik, mulai bingung kan? Kanker, sakit jasad atau jiwa? Kalau kena sihir itu jasad atau jiwa? Ya. Di ruangan ini, saya tanya di ruangan ini, kebanyakan orang yang sakit jasad atau jiwa? Selamat ya. Berarti Anda sudah datang di tempat yang tepat. Ya baik, terima kasih ya. Jadi di sini banyak orang yang sakit jiwa. Astagfirullah. Baik, ya baik. Minimal sadar ya, betul nggak? Kalau sudah sadar penyakitnya, maka dia akan mencari obat. Yang mengatur kelewatan betul ini. Sakit jiwa betul ini ya. Baik. Contoh, jomblo menahun itu sakit jiwa apa sakit gangguan jin? Itu komplikasi antara gangguan jin dan sakit jiwa. Kalau sudah sadar bahwa jomblo menahun ini sakit jiwa, maka dia tidak mau disebut orang yang sakit jiwanya. Artinya dia akan berobat. Nah ini bagus sekali ya, kita harus sadar dulu baru. Baik, jadi harus diagnosa dulu Pak. Jangan langsung menyalahkan orang lain. Pak Ustaz, saya kena sihir, tolong cari siapa tukang sihirnya Pak Ustaz. Mau diapain tukang sihirnya? Tidak ada delik hukumnya menjadi tukang sihir, betul? Bahkan mereka jadi superstar hebat. Makanya di sini kita harus punya ketahanan jiwa dan spiritual yang kuat. Pisahkan sakit Anda ini sakit jiwa apa jasad, lalu ambil obatnya yang tepat, berobatlah dengan tepat. Kalau Anda sakit yang tidak ada obatnya, dokter sudah menolak semua, praktisi ilmiah sudah menolak semua. Ini obat ini tidak ada obatnya. Ambil example lupus. Kalau Anda menemukan satu penyakit yang tidak ada obatnya, maka ucapan alhamdulillah, obatnya pasti Al-Quran. Begitu ya? Kenapa bisa katakan pasti? Ya, untuk mengatakan pasti ini kita harus pelajari lebih dalam. Lihat, lakukan simulasi, bacakan beberapa ayat Al-Quran. Benarkah sakit saya ini sakit jasad atau sakit medis? Simulasi ini tujuannya untuk meyakinkan, mengkonfirmasi, ya. Eksperimen. Setelah kemudian yakin, barulah Anda terapi dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah mukjizat terakhir dan tidak ada lagi mukjizat setelahnya. Untuk apa mukjizat diambil ketika semua upaya sudah menabrak tembok? Ketika semua harapan sudah terbentuk. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa dikejar sama Fir'aun. Allah memerintahkan dia, mewahyukan kepadanya, larilah ke arah Laut Merah. Nabi Musa sami'na wa ata'na, disuruh lari ke laut, dia lari ke laut. Sesampainya di bibir pantai, dia mulai ketakutan. Di depan laut, di belakang musuh. Akhirnya turun wahyu, Musa, ketukkan tongkatmu ke air. Apa yang terjadi Ibu? Musa melakukannya. Nabi Musa tidak bertanya, kenapa ya Allah harus saya ketukkan ini tongkat? Tidak. Nabi Musa mengetukkannya. Satu ketukan, lautan terbelah menjadi dua. Ada dua tebing yang tinggi dan Nabi Musa masuk ke sana, menyeberangi Laut Merah. Laut Merah itu yang membelah Afrika dan Asia. Setelah itu Fir'aun mengikutinya dan Fir'aun ditenggelamkan. Itu namanya mukjizat. Di zaman Nabi Musa ada 42 mukjizat lebih, dan
umatnya hanya sedikit. Bayangkan ya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam punya berapa mukjizat? Ayo. Lebih dari 1000 mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Al-Quran, yang hingga detik ini masih ada di tangan kita, di dalam dada kita, di dalam pikiran kita. Suatu saat nanti Al-Quran ini Allah akan angkat dari tenggorokan kita. Kapan? Saat menjelang hari kiamat. Saat ini Al-Quran masih ada di hadapan kita, dan ini masih mukjizat yang sama. Pernah nggak Anda memegang Taurat, Injil? Pernah nggak? Tongkat Nabi Musa? Pernah nggak? Tidak ada. Namun mukjizat Nabi yang satu ini adalah lestari, karena ini adalah rahmatan lil alamin untuk seluruhnya. Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan, Al-Quran itu seperti buku panduan. Namun bukan buku panduan untuk manusia saja, Pak. Untuk seluruh alam, semesta raya, panduannya di sini. Sudah terbukti secara secara sains lah, ya. Sudah terbukti secara sains, scientifically sudah terbukti, Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Ibu di rumah ada kulkas, ada buku panduannya, ada. Di rumahnya ada komputer, barangkali ada TV. Ada. Kalau TV rusak, buku panduan kulkas apa TV yang dipakai? TV. Baik. Kalau TV-nya kulkasnya rusak, buku panduan mana yang dipakai? Bisa nggak Ibu membetulkan televisi dengan buku panduan kulkas? Tidak bisa. Buku panduan manusia adalah Al-Quran, Al-Karim. Jadi untuk merestorasi, bahasanya boleh tinggi ya. Untuk melakukan restorasi, maksudnya apa? Mengembalikan kembali kekuatan pada jiwa manusia. Buku apakah yang terbaik? Buku yang diberikan oleh dahulu, buku yang diberikan oleh Zat yang menciptakan jiwa itu sendiri, yaitu Al-Quran. Ya. Baik secara hukum, ya, perilaku, sosial, dan lain-lain, termasuk pengobatan di dalamnya, karena Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran. Jadi itu ya, jelas ya ini. Maka berobatlah dengan Al-Quran pertama, dan jadikan prioritas utama. Jangan Anda berobat setelah bosan ke dokter, kemudian pergi ke ustadz, kemudian bosan ke ustadz juga nggak sembuh-sembuh, pergilah ke ustadz dukun, yang sebi-sebi dulu ya. Kemudian ustadz dukun udah nggak sembuh juga, pergi ke dukun hitam. Wow. Udah bosan, habis diperas sama dukun hitam, uangnya habis, barulah nyari rupiah yang gratisan. Jadi Al-Quran ini dijadikan terapi pengobatan alternatif yang terakhir setelah tidak ada pilihan. Jangan sampai demikian, Bapak dan Ibu. Mari jadikan Al-Quran sebagai obat pertama dan utama. Ini setan mulai ganggu ini. Baik. Kenapa mengambil terapi Al-Quran? Karena terapi Al-Quran adalah pengobatan yang bersumber dari wahyu. Sementara wahyu adalah sesuatu yang pasti. Pengobatan kedokteran adalah dugaan manusia, ya kan? Dugaan manusia. Baik, di terapi dengan Al-Quran, penyakit apapun bisa sembuh biiznillah ta'ala. Sel kanker pun bisa hancur dalam beberapa detik. Subhanallah, ya. Namun kenyataannya setelah diobati sembuh, ada yang sakit lagi. Ada yang begitu. Apa yang harus dilakukan? Ruqyah mandiri, bukan ruqyah lagi ya. Ke ustadz lagi, baiklah ustadznya masih ada. Nanti ustadznya sudah bosan gimana? Nah, begitu ya. Dukun lagi ya. Maka ruqyah mandiri. Baik, ruqyah mandiri ini dilakukan setelah terapi Al-Quran. Kenapa ruqyah mandiri? Enak ya pagi-pagi ngeteh begini, kira-kira. Kenapa? Karena terapi suara ini tidak semua masuk ke dalam jasad.
Kadang-kadang dia masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Wah, ini bahaya. Main-main. Jinnya hanya digelitik sedikit, udah aman lagi di dalam. Maka ambillah herbal melakukan penetrasi ke dalam. Tahu kan penetrasi bagaimana? Mau tidak bisa ditolak oleh setan. Apalagi kalau herbalnya didoakan. Masya Allah ya. Sore hari ada bonus dari seorang pakar herbalis yang sudah mendunia, insya Allah ya. Akan mengajarkan Anda bagaimana meracik, meramu racun untuk jin. Wih, luar biasa. Dan didemonstrasikan di sini. Ya, baik teman-teman semuanya. Jadi lakukanlah terapi mandiri. Nah, ternyata capek melakukan terapi mandiri itu. Ada yang gagal, ada yang bosan, jatuh. Ya, kemudian ada yang ingin mati sekalian, ada yang kedukun mati. Bagaimana? Apa solusinya setelah terapi mandiri tidak mental, tidak mempan? Lakukan hijrah, perubahan. Karena Allah tidak akan merubah siapapun sebelum dia merubah dirinya sendiri. Apa yang dirubah? Pola hidup, pola pikir, pola makan, pola ibadah, akidah kadang-kadang. Kenapa akidah harus dirubah? Karena bisa jadi manusia meyakini akidah yang salah. Syiah punya akidah tidak? Saya tanya, Syiah punya akidah tidak? Punya. Bapak Ibu melihat Syiah memukul dirinya dengan pedang. Kenapa? Ada akidah di sini, di dadanya. Paham ya? Anda punya akidah? Punya. Bapak Ibu lihat di video di YouTube, ada seorang pemuda dikubur di Syam ya. Dikubur sehingga terlihat lehernya, kemudian ditodong dengan senjata. Katakan la ilaha illa basyar. Katakan tidak ada Tuhan selain basyar. Dia mengucapkannya tidak? Tidak. Dia bilang la ilaha illallah. Dia bilang gitu. Kemudian dia dibentak lagi sambil disiram 1 sendok pasir. La ilaha illa basyar. Katakan tidak. La ilaha illallah. Sampai matanya tertutup, telinganya tertutup, dia tetap katakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini namanya akidah. Jangan sampai kena sihir sedikit-sedikit, gadaikan akidahnya ke dukun. Akidah macam apa ini? Ubah akidahnya maksudnya. Kenapa akidah ini adalah fondasi ketahanan, kekuatan seorang muslim. Muslim yang tidak berakidah, meskipun jumlahnya jutaan miliar akan habis. Begitu ya. Bapak dan Ibu semuanya, setan ini rajanya kejahatan adalah iblis, laknatullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa setan ini lemah. Inna kaida syaitani kana dhaifan. Ya. Sesungguhnya setan-setan itu lemah, tipu daya mereka itu lemah. Kenapa kita melihat bahwa kekuatan mereka luar biasa dalam diri kita? Kenapa kita melihat setan ruling kita, menguasai kita? Kenapa kira-kira? Bukan fitrah setan yang berubah, namun ada fitrah diri kita yang berubah. Kita jauh dari yang maha kuat, sehingga kita menjadi lemah. Kenapa jawabannya Al-Quran? Bapak dan Ibu, ini akhir zaman ya. Kita sedang menghadapi detik-detik akhir zaman. Iblis, raja kejahatan, itu muncul nggak di akhir zaman nanti? Jawab dengan ilmu ya. Muncul nggak iblis ini nanti di akhir zaman? Bagaimana kemunculannya? Dajjal. Dajjal itu bukan iblis. Di dunia ini ada 5 makhluk yang kekal sampai akhir zaman. Allah kuatkan usianya sampai akhir zaman. Yang pertama adalah iblis sesuai dengan doanya. Ya. Yang kedua adalah malaikat. Malakul maut itu terakhir, ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya, nanti akan keluar lagi, artinya beliau tidak mati. Yang berikutnya Ya'juj wa Ma'juj yang nanti akan dikalahkan oleh Nabi Isa, Imam Mahdi ya. Kemudian satu lagi apa? Dajjal. Dajjal ini adalah salah satu makhluk Allah yang kuat, tidak bisa dikalahkan, dikekalkan usia sampai akhir zaman. Dajjal sudah ada, hanya
simpan saat ini. Bapak Ibu pernah main game nggak? Ibu-ibu pernah main game nggak di dapur kalau lagi nggak ada kerjaan ya? Atau bapak-bapak adik-adik pernah main game? Di ujungnya itu suka muncul yang kuat kan? Oh, tidak terkalahkan. Nah, Dajjal itu begitu. Bapak Ibu tolong bandingkan Dajjal dan iblis jahat mana? Kuat mana? Kuat Dajjal. Ya. Iblis itu beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dan tidak pernah mengaku Tuhan. Dajjal ini mengaku Tuhan dan minta disembah. Betul kan? Manusia yang bertemu dengan Dajjal akan tunduk sujud kepada dia, sekuat apapun imannya. Maka kita meminta kepada Allah dari fitnah dan bahaya Dajjal. Bapak Ibu semuanya, namun kalau bertemu dengan Dajjal, apa yang harus dibaca? Apa senjata kita? Apakah nuklir? Apa 47? Atau bidamit atau apa? Al-Quran. Surah berapa? Al-Kahfi. Ayat berapa? 1-10. Bayangkan, untuk menghadapi Dajjal, makhluk yang kekal di dunia, yang paling kuat dan mengaku Tuhan, menyuruh manusia secara terang-terangan untuk menyembah dia, Allah menyarankan kita membaca surah Al-Kahfi ayat 1-10. Ada apa di balik Al-Quran ini? Lihat, ada apa di balik Al-Quran ini? Tentu kita harus bertanya ya, harus penasaran ada apa di balik Al-Quran ini. Bapak dan Ibu, di akhir zaman nanti, entah berapa tahun lagi kita tidak tahu, maka Allah akan perintahkan kepada langit untuk menahan setengah makanan, hujan, airnya. Jadi air itu ditahan setengah. Kalau biasanya kemarau 6 bulan, jadi setahun. Biasa kemarau 3 bulan, jadi 6 bulan. Allah akan tahan langit airnya setengah. Lalu Allah perintahkan kepada bumi untuk menahan setengah makanannya. Begitu kata Rasulullah. Apa yang ditahan pada di bumi makanannya? Semuanya Bapak, tidak hanya singkong kan yang dari bumi ini, nasi pun dari bumi, ya kan? Buah-buahan dari mana? Dari bumi. Masya Allah, Allah tahan setengah. Di tahun kemudian Allah perintahkan kepada langit untuk menahan seluruh hujan, dan Allah perintahkan kepada bumi untuk menahan seluruh makanannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Apa makanan kami saat itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, saat itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu lebih baik daripada makanan itu. Artinya zikir ini adalah kekuatan akhir zaman. Namun zikir yang mana? Al-Quran yang mana? Karena zikir sehari-hari kita berzikir, Al-Quran sehari-hari kita baca. Kenapa tidak menjadi solusi untuk dirinya? Ini dia pelatihannya. Menarik kan? Menarik ya. Jadi